Saya senang sekali pagi ini ada di sini. Romo, ada Romo ya? Ada. Romo Hari. Terima kasih Romo, saya baru kenal Romo Hari. Karena Pak Romo Steve kami sering ketemu karena di BPN. Saya juga sering ikut rapat di BPN. Romo hari ini saya ketemu dan saya senang sekali ketemu Romo, teman-teman semua. Nama saya tadi disebutkan. Saya ini sebenarnya pembicara di kampung. Karena saya tinggal di kota yang jauh sekali, saya bukan di Kupang. Jadi saya ini pengusaha ya, pewarta ya, politikus juga ya. Jadi, dan nanti saya ceritakan bahwa kadang-kadang pilihan hidup itu datang dari Tuhan. Tugas kita itu cuma taat saja. Jadi saya waktu ditanya, saya sebenarnya siap satu sesi. Saya tidak menyangka ini jadi 3 sesi. Dan sejujurnya saya belum pernah bicara 3 sesi. Saya sudah mencoba menolak, tapi tolakan saya diabaikan. Diabaikan. Saya tinggal di kota Kefah, saya dulu pernah di Jakarta. Saya adalah anak rohani dari Ibu Cun Wahona. Saya adalah ketua PD Thomas Ibu Cun yang pertama kali tahun 93-94. Saya masih di Jakarta, tapi tahun 2000 saya pulang ke daerah. Itu juga karena Tuhan yang suruh, sampai hari ini saya di daerah. Saya tinggal di satu kota kecil, dari Kupang itu 4 jam perjalanan darat. Dengan medan yang sangat berat, 4 jam perjalanan, 200 km. Jadi saya datang ke sini itu saya mesti jalan 4 jam lebih, naik pesawat 2 jam ke Surabaya, transit 1 jam lebih sampai ke Jakarta dan sampai ke Pancawakti. Tiketnya sekarang hampir 3 juta sekali jam. Saya kalau pergi ke Hong Kong dari Denpasar itu tiketnya cuma 1,8 juta. Jadi orang bilang begini, Pak Yanto lebih enak ke Hong Kong daripada urusan begini. Tapi saya bilang pada mereka begini, saya tahu Tuhan mau saya pergi ke Pancawati. Dan saya tahu hari ini saya bertemu dengan orang-orang ini yang di depan saya ini. Dan saya tahu orang-orang ini adalah orang yang harus tahu bahwa Tuhan belum selesai dengan mereka. Yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan. Amin. Saya minta maaf kalau saya bicara tidak bisa pelan. Semoga Anda tidak kaget. Karena kalau pelan nanti banyak yang mengantuk. Jadi saya harus sampaikan bahwa saya senang sekali ada di sini. Saya dengan Sis Ellen, kami dua Tuhan pilih dengan beberapa share. Saya percaya untuk mengingatkan kita untuk level up. Kita harus menaikkan level kita dalam mengikut Tuhan. Sebab iman kita itu bukan iman dari retret ke retret. Tapi iman kita itu pada waktu selesai retret, kita kembali ke tempat kita masing-masing. Apa yang orang lihat dari hidup kita? Apakah mereka lihat sesuatu yang berbeda yang membuat mereka berkata, saya mau hidup seperti orang? Apakah hidup kita bisa menjadi sebuah inspirasi yang besar sekali? Sampai kita belum menginjil orang-orang berkata, saya mau punya hidup seperti itu. Saya punya anak kuliah di Surabaya. Teman kuliah dia itu lihat saya di TikTok dalam politiknya, dalam pelayanannya dan lain-lain. Kemudian teman anak saya ini berkata pada anak saya begini, saya ingin punya hidup seperti papa kamu. Pelayanan iya, politik iya, bisnis juga iya. Saya katakan pada anak saya, kita hidup ini Tuhan tetapkan sebuah level yang tinggi bagi setiap kita. Tinggi. Ibu Cun dan Ibu Esther Kando beberapa waktu yang lalu datang ke Kefah, ke tempat kami. Pagi-pagi Ibu Esther bicara pada saya. Dia katakan begini, saya mau bicara pada kamu. Kamu ini adalah orang yang terbatas. Pikiran kamu juga terbatas. Tapi kamu punya Tuhan Allah yang tidak terbatas. Maka jangan pernah membatasi Allah yang tidak terbatas dengan cara pandangmu yang terbatas. Biarkan dia pakai engkau sampai level yang tidak terbatas, karena dia tahu
dia sedang menaruh sesuatu yang tidak terbatas dalam dirimu. Apa itu? Roh Kudusnya ada dalam kamu. Amin. Maka semoga apa yang akan kami sampaikan ini bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang tidak biasa-biasa saja. Di luar sana, terlalu banyak orang hidup terlalu biasa-biasa saja. Tapi Tuhan mau kita menjadi pribadi yang luar biasa hanya untuk kemuliaan bagi nama Dia. Amin. Saya coba mulai dengan tema ini, bagaimana makna pekerjaan dalam terang iman. Pekerjaan ini menghabiskan banyak waktu. Satu penelitian mengatakan sebagian besar hidup kita ini habis untuk bekerja. Habis untuk bekerja. Cari kerja, sibuk kerja, pindah kerja, buka usaha, tambah usaha lagi. Situasi ekonomi Indonesia ini lagi tidak baik. Saya punya teman di Keva, dia adalah pengusaha di bidang ATK, alat tulis kata. Kemarin dia ketemu saya dan berkata, Pak Yan, Prabowo Subianto memerintahkan seluruh anggaran ATK di seluruh dinas instansi dipotong 75%. Kami mau hidup dari mana? Belum selesai itu, saya punya teman pengusaha punya banyak alat berat ekskavator, dia biasa konstruksi jalan raya. Saya baca di berita, kepala dinas PUPR, dinas PU di daerah kami, membuat pernyataan di media sosial. Pemerintah menghapuskan seluruh anggaran infrastruktur. 100 lebih miliar anggaran selesai. Nol. Teman saya bilang, saya punya alat-alat ini mau kerja apa? Mau kerja. Tetapi inilah hidup. Maka tema hari ini adalah tentang bagaimana dalam situasi seperti ini, apa yang kita harus lakukan. Saya mau kita lihat sama-sama tentang makna kita punya pekerjaan di mata Tuhan. Kalau kita baca media sosial dan lain-lain, semua tergoncang. Semua tergoncang. Pada waktu semua hal di dunia ini tergoncang, firman Tuhan berkata, hanya firman Tuhan saja yang kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Maka pada waktu banyak hal tergoncang, kita wajib berpegang pada apa yang tidak bisa digoncangkan. Hanya firman Tuhan. Jadi bagi saya pribadi, setiap hari saya selalu ingatkan diri saya begini. Saya harus sangat percaya pada firman Tuhan. Sebab jika Tuhan berbicara, Dia berjanji, ada dua hal yang kita harus ingat. Yang pertama, Allah tidak pernah berdusta. Yang kedua, Allah tidak pernah menjanjikan apa yang tidak bisa kita dapatkan. Kenapa? Sebab Dia terlalu mengasihi kita. Amin. Ya, terima kasih. Kalau Anda dan saya sudah sampai level mengalami kasih Tuhan secara pribadi, itu efek pertama, ketakutan itu hilang. Jika orang masih takut dan bimbang dan khawatir, saya sangat ragu apakah dia sudah sampai ketemu Tuhan atau tidak dalam imannya. Sebab iman dan ketakutan tidak bisa ada di tempat yang sama bersama-sama. Jika seseorang ketakutan, tidak mungkin ada iman di situ. Tapi jika seseorang punya iman, tidak mungkin ada ketakutan di situ. Saya belajar tentang kasih Allah ini dalam banyak tantangan hidup saya. Saya dengan istri saya ini, kami puluhan tahun ikut Tuhan luar biasa, tapi puluhan tahun tantangan hidup juga tidak main-main. Saya baca satu artikel, dia katakan, engkau baru bertumbuh kalau engkau tidak di zona nyaman. Kalau engkau tetap bertahan di zona nyaman, tidak mungkin ada pertumbuhan. Tidak mungkin. Jadi jika banyak zona nyaman terjadi dalam hidup, jika masalah banyak terjadi, jika banyak tantangan terjadi, itu kesempatan engkau untuk bertumbuh. Tapi pada waktu tantangan datang, engkau mesti tahu tentang seberapa kasih Allah padamu. Saya belajar tentang kasih Allah lewat saya punya anak, namanya Gerald.
Pada waktu dia SMA, dia biasa ke sekolah naik, saya sampai jam berapa ya? Siapa yang pakai? 12.15 ya. Saya 40 menit ya. Baik. Dia biasa ke sekolah naik sepeda motor. Hari itu saya lihat dia pulang, saya lagi di toko, dia masuk, saya lihat dia, tapi saya tidak tahu dia keluar kembali. Tiba-tiba dia telepon saya dengan nada yang ketakutan sambil getar, dan dia berkata, Gerald kecelakaan. Jiwa saya terbang setengah. Kan ini anak laki-laki saya yang paling besar. Saya tinggalkan semua tamu yang ada dan berkata, saya mesti lihat anak saya. Saya ambil mobil, secepat yang saya bisa saya datang ke tempat ini. Ada begitu banyak orang berkerumun di situ, polisi juga ada, dan saya tahu di situ masih tempat. Begitu saya turun, saya tidak peduli pada orang yang begitu banyak. Saya berkata, di mana anak saya? Saya lihat dia duduk di bawah ruko dalam keadaan duka dan menangis, dan dia gemetar karena dia belum pernah kecelakaan. Saya tidak peduli siapapun, saya datang dan bilang, Gerald, ini Papa sudah datang. Kalau Papa sudah datang, kamu aman. Lihat Papa, kamu bisa jalan. Kalau kamu tidak bisa jalan, Papa gendong kamu. Tidak bisa. Saya naikkan dia di atas mobil. Di atas mobil dia masih gemetar. Saya taruh tangan saya. Dan ini, lihat Papa. Papa sudah ada, kamu aman. Papa akan bikin apa saja yang penting kamu aman. Saya bawa dia ke rumah sakit, dia tarik nafas, semua tenang, ternyata cuma lecet sedikit dan lain-lain, kasih obat dan lain-lain. Saya bawa dia di perjalanan. Tuhan ingatkan saya, untuk anakmu, karena engkau terlalu mengasihi dia. Kalau dia ada apa-apa, engkau mau berbuat apa saja, yang penting dia jadi baik. Apa saja, engkau bayar harganya. Apakah engkau tidak pernah berpikir bahwa saya Bapa di surga bisa buat lebih daripada apa yang kau lakukan bagi aku? Saya hampir menangis. Tuhan, engkau bisa bikin lebih daripada apa yang saya lakukan. Berarti setiap tantangan apapun yang saya sedang hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Amin. Dan dia akan lakukan yang terbaik buat saya. Maka hari ini mari kita berbagi sharing ini ya, tentang makna pekerjaan di dalam terang Tuhan. Saya belajar dari satu binatang. Kita bisa lihat. Coba kita lihat. Ini ada lebah. Lebah ini umurnya cuma 17 hari satu ekor. Cuma 17 hari. Saya baca di internet, saya cari tahu lebah ini umurnya berapa. Katanya sekian tahun yang lalu dia masih bisa hidup sekitar 1 bulan. Tapi belakangan ini mungkin karena pencemaran dan lain-lain dia cuma hidup 17 hari. Tapi coba kita teman-teman perhatikan. Dalam satu koloni itu ada ribuan lebah. Tapi yang luar biasa, setiap lebah tahu dia punya pekerjaannya apa. Ada yang bagian menjaga sarangnya, ada yang bagian melayani ratu dari lebah, ada yang bagian pergi mencari nektar atau madu, dan mereka bisa jalan sampai berkilo-kilometer. Ada yang menjaga kenyamanan dengan mengipaskan sayapnya supaya kandangnya sejuk dan lain. Tapi apa yang saya mau katakan? Tidak ada satu lebah yang tidak ada pekerjaan. Tapi yang luar biasa, setiap lebah kerja dengan serius dan sungguh-sungguh. Sebab dia tahu dia sangat penting dalam koloni. Sangat penting. Jadi bayangkan, untuk satu binatang kecil yang hidup hanya 17 hari, Tuhan membuat dia menjadi begitu penting di dalam koloni itu. Sehingga dia kerja sepenuh hati walaupun hidupnya cuma 17 hari. Tidak pernah kita saksikan ada lebah bertengkar, atau menjadi kecewa, atau menjadi putus asa, kemudian hilang pengharapan, hilang tidak. Hidup cuma 17 hari. Kita manusia ini, Tuhan berkata, saya ciptakan kamu segambar dan serupa dengan saya. Maka tidak ada satu orang yang saya ciptakan tidak penting. Banyak orang kehilangan makna penting tentang hidupnya karena dia terlalu sibuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain.
Dia tidak mencari tahu Tuhan mau apa dengan hidup saya. Ada satu istilah saya senang, dia katakan begini, kemalangan terbesar seseorang dalam hidupnya, itu bukan karena apa yang dia mau di dalam hidup dia tidak dapatkan. Bukan itu. Kemalangan terbesar seseorang dalam hidupnya adalah jika dia sampai mati tidak tahu Tuhan mau apa dengan hidupnya. Apalagi menggenapi rencana Tuhan. Ini kemalangan terbesar. Kenapa? Sebab dia terlalu sibuk menganalisa menurut pikirannya dan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saya pada waktu SMA, pada waktu kuliah di Jakarta, saya kuliah di Untan. Satu waktu kami pergi ke Cirebon, ada satu acara. Saya tidur sekamar dengan seorang teman kuliah saya. Tentu teman laki-laki, bukan teman perempuan. Satu kamar. Kemudian pada waktu pagi saya tanya dia, bagaimana bro, bisa tidur kah? Dia berkata, saya susah tidur. Kenapa? Sebab waktu kami di kamar, di belakang pintu itu ada tempat gantungan celana. Saya gantung jeans saya di situ, dia juga gantung jeans di situ. Dia berkata begini, sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Kenapa? Sebab sepanjang malam saya perhatikan itu dua celana yang tergantung. Begitu panjangnya celana Pak Yanto dan begitu pendeknya celana saya. Kenapa saya pendek dan kenapa Pak Yanto tinggi? Hanya urusan tinggi dan pendek dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Sebab dia mengharapkan dia tinggi seperti saya. Tapi dia tidak bisa memilih tingginya seberapa. Tapi perhatikan, bukankah ini yang terjadi? Pada waktu kita sungguh-sungguh mau lihat tentang makna pekerjaan dalam terang Kristus, kita mesti lihat tentang apa yang Tuhan rencana buat kita. Ada satu ayat yang saya senang sekali, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Coba kita lihat. Coba kita baca bersama ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan. Lihat. Jadi pada waktu kita mulai lihat tentang makna pekerjaan, kita mesti mulai dengan firman ini. Allah berkata setiap kita dia punya rancangan yang terbaik untuk masa depan. Yang terbaik. Kenapa Tuhan mau kita mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita, termasuk pekerjaan kita? Sebab firman Tuhan berikutnya dia katakan begini, Matius 5 ayat 14. Sebab kamu adalah terangnya. Firman ini tidak berkata kamu akan menjadi terang atau kamu menuju terang, tapi firman ini berkata kamu adalah terang. Saya mau katakan begini, terang itu memberi dampak atau pengaruh yang sangat besar. Sebuah kehidupan yang dijalankan tanpa memberi dampak atau pengaruh yang baik adalah sebuah kehidupan yang tidak pantas untuk dijalani. Ini kata-kata keras, tapi kita perlu renungkan baik-baik. Anda dan saya punya kehidupan cuma satu kali kesempatan. Pastikan dalam hidup ini kita punya dampak. Sebab kalau tidak punya dampak, kita sedang melewatkan hidup dengan sia-sia. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Siapa itu kamu? Setiap kita. Dengan kata lain Tuhan berkata, jadilah orang yang punya pengaruh besar pada orang lain. Jangan hidup rata-rata dan biasa-biasa. Pada waktu dia berkata begini, sebab dia berkata, saya sudah menyiapkan rancangan yang terbaik buat kamu, supaya kamu menjadi terang. Tapi dengar baik-baik, jika kita tidak berhati-hati, situasi dunia ini bisa menipu kita, sampai kita kehilangan jati diri kita sebenarnya, yang seharusnya menjadi terang. Pada waktu kita mulai lihat situasi kita, keadaan ekonomi dunia, pendapat orang, kemudian kesulitan yang kita hadapi, kita bisa menjadi begitu kecil, apalagi kalau ketakutan dan kekhawatiran itu mulai masuk. Saya tidak tahu ya, tetapi saya ada kenal beberapa orang yang ketakutan itu begitu menguasai. Kita bisa lihat dari setiap kata yang keluar dari mulutnya itu selalu menakutkan dirinya dan menakutkan orang lain. Kalau kita tidak hati-hati,
terang yang sebenarnya sudah ada pada kita. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Waktu kita terima Yesus, kita terima Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus. Maka pada waktu kita terima Yesus, terang itu sudah ada. Tapi atmosfer kalau kita tidak jaga terang itu bisa suram dan bisa padam. Di tempat kami, orang kalau pesta itu mesti melewati kampung. Ada jalan hutan kecil, melewati sawah dan lain-lain. Ada satu orang buta pergi pesta di kampung yang lain. Melewati sawah. Tengah malam dia mau pulang. Dia minta tuan rumah, tolong kasih saya lampu pelita. Tuan rumah berkata, untuk apa pelita? Bukankah kamu buta? Dia berkata, ya betul. Tapi minimal kalau saya bawa pelita, orang yang datang dari depan tidak menabrak saya. Walaupun saya tidak bisa lihat. Tapi dia bisa lihat lampu ini dan dia tidak tabrak saya. Maka tuan rumah beri dia satu pelita. Di tengah perjalanan, dia ditabrak orang dan dia jatuh. Dia berkata, kamu buta ya? Kamu tidak lihat lampu saya? Yang tabrak berkata, betul Pak. Anda bawa lampu, tapi lampu sudah padam lama sekali. Lama sekali. Kita semua orang Katolik. Kami keuskupan Atambua 90% orang Katolik. Keuskupan dengan jumlah penduduk Katolik terbesar itu ada di kami. Keuskupan Atambua. Tapi saya mau katakan, menang di angka itu tidak penting. Tapi menang di kualitas. Tempat kami kalau ada yang berani menista agama Katolik, dia bisa mati. Tapi yang paling gencar membela iman Katolik tidak pernah ke gereja. Tidak pernah ke gereja. Makanya kenapa saya mau katakan di sini? Ada banyak orang percaya diri bahwa lampunya masih menyala, tapi dia tidak tahu lampunya sudah padam lama sekali. Itulah sebabnya kenapa kita perlu ada acara seperti ini. Untuk menghidupkan kembali. Sebab Tuhan tahu tidak mungkin kita bisa punya dampak kalau lampu kita itu padam. Matius 12 ayat 20. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Dan sumpu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Sampai ia menjadikan hukum itu benar. Lihat, firman ini berkata begini. Untungnya, Tuhan itu tidak pernah biarkan kita punya lampu sampai padam. Tapi dia selalu ingatkan kita pada waktu minyak lampu kita sudah mulai hampir habis. Termasuk acara-acara seperti ini. Itulah sebabnya saya tadi katakan, ada banyak orang melihat situasi pekerjaan yang saat ini, melihat tantangan yang dihadapi saat ini, dia tidak yakin apakah dia bisa punya pengaruh yang besar pada orang lain. Ada satu survei tentang kepuasan pekerjaan. Dari 3 orang yang disurvei, rata-rata 2 orang berkata, kalau saya punya pekerjaan yang lebih baik, kalau saya punya usaha yang lebih baik, saya pasti akan bisa hidup lebih baik. Apa artinya? Ada banyak orang sedang bekerja pada saat ini, tapi mereka tidak menikmati pekerjaannya, apalagi menjadi garam dan terang di sana. Sebab mereka sibuk bermimpi tentang satu pekerjaan yang lain, atau tentang usaha yang lain, yang bagi dia kalau itu dia bisa dapatkan, baru dia bisa bahagia, dan dia bisa menjadi berarti dalam hidupnya. Ada satu istilah dia katakan, satu burung di tangan lebih berharga daripada 10 burung di pohon. Ada banyak orang sibuk memandang burung yang di pohon, dan dia lepaskan yang di tangan, dan dia mengejar yang 10. Begitu dia kejar yang 10 juga terbang, dan di kembali yang 1 pun tidak ada lagi. Firman Tuhan mengatakan pada kita, jika kita mau menjadi garam dan terang, perhatikan baik-baik apa yang ada di tangan kita. Jika Anda dan saya mau menjadi hidup yang punya dampak besar, perhatikan apa yang ada dan jangan sibuk dengan apa yang tidak ada. Waktu 5 roti dan 2 ikan, sebelum dia jadi siap untuk 5.000 orang, Yesus cuma tanya, apa yang ada pada kamu? Mereka berkata, ini cuma 5 roti dan 2 ikan. Tidak cukup, terlalu sedikit. Tuhan berkata, itu cukup bagi saya.
Sebab dia yang berkata cukup itu adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Kita mesti belajar mulai dengan apa yang ada. Dan apa yang ada kita harus tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh bisa dipercaya. Dengan apa yang ada. Kuncinya ada di mana? Kolose 3 ayat 23. Coba kita baca. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya di dalam hidup ini, saya bilang pada banyak orang, saya belajar untuk menjalankan kehidupan dengan penuh antusias dan semangat. Kamu tidak akan pernah menemukan saya dalam keadaan letih lesu dengan muka yang ditekuk seperti panjang seperti pepaya. Kamu tidak akan ketemu. Kenapa? Sebab saya selalu menemukan alasan untuk berkata, Tuhan ada dengan saya. Dan apa yang Tuhan berikan pada saya sekarang ini yang terbaik buat saya. Dan saya harus pastikan kemuliaan Tuhan harus nyata lewat apa yang ada, bukan dengan apa yang tidak ada. Saya belajar benar-benar firman ini. Apa yang kamu lakukan, bayangkan itu kamu sedang melakukannya untuk Tuhan. Maka kalau saya bertemu orang di toko, siapapun, apakah itu orang dari kampung pakai kain, saya menghargai dia persis seperti saya sedang bertemu dengan Tuhan. Maka saya belajar jaga setiap kata yang keluar dari mulut saya. Jika tidak baik yang akan saya keluarkan, lebih baik saya diam. Tapi jika saya bicara, saya harus pastikan orang ini mendapat kekuatan dari saya. Jika saya bicara, saya harus pastikan dia diberkati dengan apa yang saya katakan. Sebab apa yang keluar dari mulutmu itu meluap dari dalam hatimu. Sumber air kotor tidak bisa menghasilkan air bersih. Sebaliknya sumber air bersih tidak bisa menghasilkan air kotor. Kalau Anda dan saya selalu perhatikan ini baik-baik, orang akan tahu siapa yang ada di dalam kita. Ada orang berkata, Pak Yanto, saya mulutnya jahat, tapi hati saya baik. Bisakah ini terjadi? Tidak bisa. Pak Yanto sendiri orangnya cerewet, tapi saya omong begitu saja, saya sebenarnya baik. Apa yang keluar dari mulutmu itu datang dari hati. Jika tidak ada yang baik, diam. Karena itu saya dengan istri saya, kami menikah 27 tahun, belum terlalu lama, ada yang pasti lebih dari itu. Tahun lalu kami merayakan 25 tahun pernikahan. Kami duduk makan di meja, ada 3 anak kami. Yang pertama nama Tasya, umur 24 tahun, mau menikah tahun ini. Yang kedua namanya Gerald, umur 22 tahun. Yang ketiga namanya Owen, umur 16 tahun. Saya tanya pada Tasya yang umur 24 tahun, seumur kamu 24 tahun, pernahkah kamu dengar satu kali saja Papa dan Mama berkelahi? Papa berteriak pada mamamu, Mama berteriak pada Papa, atau Mama melemparkan apa buat Papa, atau Mama tidak mau ngomong sama Papa? Satu kali saja. Dia berkata, tidak pernah. Gerald yang 22 tahun, pernah? Tidak pernah. Apalagi Owen yang 16 tahun. Saya bilang pada mereka, keluarga kita ini diperhatikan oleh banyak orang. Keluarga kita ini mau menjadi garam atau terang tergantung Papa dan Mama. Jika Papa ini takut akan Tuhan, kamu lihat, kalau tadi kamu katakan kamu tidak pernah lihat itu tidak jatuh dari langit begitu saja. Tapi Papa ini orang yang takut akan Tuhan. Waktu Papa takut akan Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan Papa 1000 alasan kenapa Papa harus mengasihi Mama dan mencintai Mama, bahkan berkorban untuk Mama dan setia pada Mama. Sebaliknya Mama juga. Tapi kalau Papa ini orang yang tidak takut akan Tuhan, iblis akan memasukkan 1000 alasan tentang kelemahan Mamamu, termasuk kelemahan Mamamu 20 tahun yang lalu. Dia bisa hadirkan fresh from oven hari ini. Maka jangan heran kita belum sampai neraka, rumah tangga kita sudah seperti neraka di bumi. Maka saya bilang pada mereka, sebuah dampak pada orang lain tergantung keputusan kita yang datang dari keputusan untuk takut akan. Jadi pelayanan tidak harus seperti ini, datang letre, no.
Di mana kita ada pakai kesempatan itu untuk memberitakan, tapi keteladanan hidup kita nomor satu mesti ada. Waktu Anda menjadi teladan, tidak usah omong banyak. Orang melihat hidupmu dan berkata, ada Tuhan di dalam hidup kami. Saya mau kita belajar tentang satu tokoh yang luar biasa, itu tentang Yusuf. Saya mau kita belajar tentang Yusuf. Oke, masih ada sedikit waktu. Yusuf ini, pada waktu Tuhan memberi dia mimpi bahwa dia akan jadi pemimpin dan dia ceritakan pada saudara-saudara, dia berakhir dalam sumur. Dia berakhir dalam sumur. Jadi mimpinya yang indah tiba-tiba hancur waktu dia dibuang oleh saudaranya dalam sumur, karena dia cerita mimpi. Dari sumur dia datang ke rumah Potifar, dijual sebagai budak. Yang luar biasa itu waktu dia di rumah Potifar. Firman Tuhan berkata, karena Yusuf itu begitu dipercaya oleh Potifar, padahal dia hanya budak. Kenapa dia dipercaya? Sebab Yusuf ini orang yang tahu bahwa kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepat. Maka selama dia di rumah Potifar sebagai budak, dia tetap memberikan yang terbaik dari hidup. Dia tetap penuh semangat, dia tetap penuh sukacita, dia tetap penuh damai sejahtera, dia sangat rajin dan tentu jujur sekali dengan integritas yang tinggi. Karena dia berkata, ini hanya masalah waktu. Tapi kalau Tuhan masih taruh dia jadi budak, dia jadi budak yang terbaik. Firman Tuhan berkata, dia jadi tangan kanan Potifar, dipercaya luar biasa. Sampai akhirnya karena dia difitnah oleh istri Potifar, karena diajak selingkuh dan tidak mau, dia berakhir di penjara. Di dalam penjara pun firman Tuhan berkata, Yusuf menjadi kesayangan dari kepala penjara. Bayangkan, jadi di mana dia ada itu berlian tetap berlian. Di rumah Potifar sebagai budak, berlian dia tetap percaya. Dia tetap memberikan yang terbaik. Waktu dia di dalam penjara, berlian tetap berlian. Dia memberikan yang terbaik menjadi kesayangan kepala penjara. Sampai akhirnya ada juru masak dan juru minum dari Raja Firaun masuk di penjara. Mereka pulang cerita tentang dia bisa terjemahkan mimpi. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi, dia bisa terjemahkan mimpi dari Firaun dan kemudian menjadi tangan kanan daripada Firaun. Coba perhatikan. Waktu dia di rumah Potifar, waktu dia di penjara, sebenarnya Tuhan sedang perhatikan dia. Sedang perhatikan dia. Apakah dia setia atau tidak, percaya pun pada Tuhan atau tidak. Tapi waktu dia lulus di dua tempat itu, dia jadi tangan kanan Firaun. Tapi kalau dia tidak lulus di dua tempat itu, tidak mungkin dia jadi tangan. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kamu bisa dipercaya untuk hal kecil, kamu juga akan dipercayakan hal yang besar. Hari ini, saya cuma mau ingatkan kita, karena kita waktu terbatas. Apapun yang sedang ada di tangan kita sekarang, tentang pekerjaan kita, coba kita berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Seperti untuk Tuhan dan untuk bukan untuk manusia. Sebab yang terbaik yang kita sedang berikan ini akan menjadi anak tangga di tangan Tuhan. Untuk dia menaikkan kita pada satu level kepercayaan yang tidak pernah kita bayangkan dalam hidup ini. Untuk apa? Supaya terang kita makin percaya. Supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Apakah ini pekerjaan mudah? Tidak mudah. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Keputusan ada di kita. Ingat baik-baik. Setiap hal baik yang kita lakukan, kita mesti pastikan bahwa ini mempermuliakan nama Tuhan. Lewat pekerjaan kita. Sebab Tuhan mau kita berhasil dalam pekerjaan kita, supaya pada waktu kita berhasil di dalam Tuhan, Tuhan titipkan nasib banyak orang di tangan. Pada waktu Yusuf itu menjadi tangan kanan Firaun, Alkitab mencatat dia menyelamatkan seluruh nasib bangsa Israel. Sebuah kepahitan di mata dunia menjadi keuntungan besar bagi Yusuf, karena lewat itu dia mampu menyelamatkan seluruh umat Israel. Setiap kita sedang diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang kita sedang lakukan dengan pekerjaan kita? Jangan lakukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Tunjukkan pada Tuhan bahwa apa yang sedang dia berikan pada kita ini cukup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pakai itu sebesar-besarnya untuk membuat nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Cerita pada orang. Ada banyak orang mulutnya tidak bisa dipakai untuk cerita tentang kebaikan Tuhan. Disuruh bersaksi, tidak berani bersaksi. Disuruh mencerita tentang kebaikan Tuhan, tidak mau dia. Dengar baik-baik. Kesempatan kita selalu ada di mana saja. Ceritakan pada Tuhan. Orang,
tentang kebaikan Tuhan. Maka pekerjaan kita akan jadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ke Kupang, bawa anak saya karena dia ada sedikit daging tumbuh kecil di belakang punggungnya. Karena hanya di Kupang ada dokter bedah spesialis. Saya bawa dia ke sana. Ternyata dokter spesialis bedah ini pernah tugas di Kefa. Namanya dokter Teduh, dokter Olive Tabet. Jadi begitu saya datang, dia bilang begini, "Oh Koyanto, waduh lama kita tidak ketemu ya." Sambil dia kerjakan anak saya, dia bilang begini, "Dulu Koyanto pernah ingat, pernah kesaksian buat saya ilustrasi tentang ikan." Saya bilang, "Aduh saya sudah lupa, kan sudah sekian tahun yang lalu." Dia bilang, "Itu berubah hidup saya." Sambil kerja. Dia bilang begini, waktu itu kayak cerita, ada badai di Amerika, ada gelombang besar itu memukul ikan-ikan dari laut ke pantai dan membuat ikan mati di pantai. Ada ribuan ya. Kemudian ada satu orang datang, kemudian dia pilih satu-satu ikan itu, dia masukkan ke dalam air. Kemudian ada orang lain datang dan berkata, "Yang kau lakukan itu pekerjaan sia-sia. Sebab satu kau lemparkan ke dalam, ombak itu pukul lagi 1000 yang lain keluar. Ini pekerjaan sia-sia." Tapi orang itu berkata begini, "Saya memang tidak bisa lakukan segala-galanya. Tapi bagi setiap ekor ikan yang saya lemparkan kembali ke dalam, ini menjadi kehidupan baru buat dia. Saya tidak perlu harus lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Saya cukup lakukan sesuatu. Tapi jika sesuatu ini menghidupkan orang lain, itu sangat berharga di mata Tuhan." Dia berkata, waktu itu Koyanto cerita, "Saya lagi stres sekali. Ada sebuah proyek yang saya harus kerjakan bersama teman-teman. Tapi teman-teman meninggalkan saya sendirian. Dan saya sudah siap untuk berhenti dari proyek itu. Tapi apa yang Koyanto cerita itu membuat saya berani kerja sendirian. Dan ternyata berhasil luar biasa. Memberkati begitu banyak orang. Dan dia bilang sejak saat itu, hidup saya berubah. Kalau saya lakukan apa, saya tidak peduli orang lain mau bilang apa. Yang penting saya tahu ini menyenangkan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan memberkati orang lain." Saya sudah lupa. Sekian tahun yang lalu hanya karena saya membagikan dia sebuah ilustrasi. Mengubahkan hidupnya. Dan itu memberkati begitu banyak orang. Hari ini Tuhan ingatkan kita. Kita punya level itu masih bisa naik. Tapi kalau kita ada di lingkungan yang levelnya selalu turun, jangan heran kita ikut turun. Tapi hari ini, saya percaya Anda selesai level ini, hidup tidak pernah sama lagi. Ingat baik-baik, kita tidak punya banyak waktu dalam hidup ini. Tidak punya banyak waktu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi selama masih bisa dikatakan hari ini, perhatikan pekerjaan kita memberi dampak besar bagi banyak orang. Dan jangan bosan cerita pada orang tentang kebaikan Tuhan. Amin. Maka saya percaya red ini tidak akan sia-sia. Masih ada sesi kedua, sesi ketiga. Nanti ada sesi lain lagi, ada begitu luar biasa tentang doa dan lain-lain. Saya ini terus terang untuk mengajar kurang pintar. Saya kalau disuruh bikin layout, saya kurang pintar. Saya hanya bisa cerita tentang orang, tentang bagaimana Tuhan bekerja, tentang bagaimana sesuatu terjadi waktu Tuhan campur tangan di sana. Dan yang paling penting, bagaimana buahnya. Sebab Presiden Xi Jinping berkata, kucing itu tidak peduli warna hitam atau putih. Yang penting pintar tangkap tikus. Amin. Jadi mau menginci model apapun, yang paling penting orang bertobat, dia kenal Tuhan, dan dia cari Tuhan, selesai cerita. Mau bagaimana, pokoknya yang penting dia. Sebab bukan kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam kita. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan ajarkan kami bahwa lewat pekerjaan apa yang ada pada kami, mungkin saja pekerjaan itu tidak seberapa. Tapi kalau kami persembahkan itu dalam tangan Tuhan, dan kami lakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, perubahan besar akan terjadi dalam hidup kami. Kami akan punya dampak yang besar sebagai garam dan terang dunia. Dan bukankah ini yang menyenangkan hati Tuhan? Terlalu lama kami hidup biasa-biasa saja. Kami harus naikkan level kami, Tuhan. Sebab Engkau sedang perhatikan apa yang kami sedang lakukan. Waktu kami hidup di dalam jalan Tuhan, kami tahu tidak akan pernah mudah jalan ini.
Tapi setiap jalan yang tidak mudah menaikkan level iman kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami. Dan Dia siapkan yang terbaik buat